Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk bersama-sama kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah atau kajian tauhid, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang asma Allah atau asmaul husna. Asmaul husna yang berikutnya adalah Al-Jalil. Nah, kalau kita telusuri dalam Al-Quran, ya, kata Al-Jalil ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah kata Dzul Jalali wal Ikram, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 27 dan 78. Jadi dalam surat ini diulang 2 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini, kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan kekal dan kekal. Wajhu rabbika, yaitu Allah Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi di situ kata Dzul Jalal disambungkan dengan kata Al-Ikram. Ini kedua-duanya adalah asma Allah. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika, maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi
Di dalam Al-Quran yang disebutkan adalah kata Dzul Jalali. Artinya adalah yang memiliki ya, kebesaran. Nah, begitu juga kata Al-Jalil ini ya, tidak banyak dikupas dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, tapi hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Hadisnya dhaif. Ibnu Arabi mengatakan tidak ada bedanya dalam bahasa Arab antara kata Dzul Jalali dan Al-Jalil. Jadi kata Dzul Jalal dengan Al-Jalil itu menurut Ibnu Arabi tidak ada bedanya. Kalau menurut beliau ya, seperti kalau orang mengatakan Dzul Ilmi, artinya ya al-alim. Orang yang memiliki ilmu itu adalah orang yang alim. Dzul ilmi al-alim. Begitu juga kata Dzul Jalali al-Jalil. Orang yang memiliki kebesaran, keagungan. Al-Jalil. Ini antara bentuk masdar dengan isim fa'il. Isim fa'il itu orangnya. Kalau disebutkan Dzul Jalal yang memiliki sifat Al-Jalal, keagungan, kebesaran itu katakan oleh Ibnu Arabi, keduanya maknanya sama, artinya sama. Nah, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis sahih itu disebutkan kata al-ajal. Disebutkan ya, dalam perang Uhud itu Abu Sufyan ya, dia mengatakan U'lu Hubal, tinggikanlah Hubal. Yang dimaksud Hubal di situ adalah berhala yang mereka sembah. Ya, berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, disebut dengan Hubal. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jawablah. Para sahabat kemudian bertanya, apa yang harus kami jawab? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, katakanlah Allahu a'la wa ajal. Allah itu lebih tinggi dan lebih mulia, lebih agung. Ini yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih. Nah, apa itu makna dari Al-Jalil? Dalam bukunya Yusuf Al-Qaradawi, dalam buku tentang Asmaul Husna, beliau mengatakan fal jalilu dzul jalali. Jadi kata Al-Jalil dengan Dzul Jalal ya, artinya sama. Wal jilalu jima'u ma'anil khair. Dan dalam bahasa ya, Arab itu Al-Jalal itu terkumpul di dalamnya makna kebaikan-kebaikan. Semua makna kebaikan itu terkumpul dalam kata Al-Jalal ini. Nah, seperti yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha besar. Ini yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, ulama yang lain mendefinisikan Dzul Jalali ay dzul uzmati wal kibriya.
Al-Jalil atau Dzul Jalal itu maknanya adalah Dzul Uzmati, yang memiliki keagungan dan kebesaran. Nah, kalau makna Al-Kibriya ini maknanya sebenarnya makna adalah mengandung sombongan. Jadi hanya Allah yang berhak ya menyombongkan diri. Selain Allah tidak boleh. Ini makna Al-Jalal. Wa Dzur Rahmati, dan yang memiliki rahmat. Wal Judi, dan yang memiliki kedermawanan. Wal Ihsanil Am wal Khas, dan yang memiliki kebaikan secara umum ataupun secara khusus. Ini makna Al-Jalal. Nah, kemudian menurut Imam Al-Khulaini mengatakan Al-Jalilu artinya adalah yang memiliki hak memerintah dan melarang. Ini maksudnya adalah kekuasaan mutlak. Al-Jalil itu adalah yang memiliki kekuasaan yang mutlak, bahwa Allah yang Maha Pencipta adalah yang memiliki hak untuk memerintah dan melarang. Hanya Allah saja yang memiliki hak ini. Jadi perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus ditinggalkan itu adalah dari Allah. Karena Allah tadi Dzul Jalal atau Al-Jalil, yang memiliki kebesaran, yang memiliki keagungan. Wal Jalilu wal Kamil, Al-Kamilul Dzati was Sifat. Di Al-Kamil, yang disitu maksudnya adalah yang memiliki kesempurnaan zat dan sifat-sifatnya. Ini makna Al-Jalil. Jadi Allah itu adalah zat yang memiliki kesempurnaan, itu zat maupun sifatnya. Karena Allah adalah zat yang menciptakan, sang pencipta. Nah, sementara itu Ali bin Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Dzul Jalali wal Ikram di dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Nah, Ibnu Abbas mengatakan Dzul Jalali ay Dzul Uzmati wal Kibriya. Ya, artinya adalah yang memiliki keagungan dan kebesaran. Ini makna yang menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah salah seorang sahabat dan sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang didoakan Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu fit ta'wil. Yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu fit ta'wil. Ya Allah, ya ajarilah dia dengan Allahumma faqihhu fiddin. Ya, jadikanlah dia orang yang faqih, ya, orang yang alim, ya, tentang ilmu agama. Ya, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu fit ta'wil, dan ajarilah dia dengan at-ta'wil. Ta'wil itu adalah menafsirkan Al-Quran, kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi di situ dia didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, ya, bahwa dia didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah seorang sahabat yang pandai dalam menafsirkan Al-Quran. Maka beliau menafsirkan tadi ya, asma Allah Dzul Jalal Dzul Uzma. Fayajibu alal kulli mukallafin,
maka wajib bagi setiap mukallaf, ya, mukallaf itu adalah orang yang berakal dan balik, akil balik. Apa yang wajib? Yaitu ayak takidah, ya, untuk meyakini, mengimani, mempercayai bahwa ya keagungan dan kebesaran itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hanya Allah lah yang memiliki ya, keagungan, yang memiliki kebesaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diperintahkan untuk memperbanyak ya, mengucapkan ini ketika berdoa, ya dzal jalali wal ikram, ya, karena Allah yang memiliki kebesaran. Aliddu bi ya dzal jalali wal ikram, kata perintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita itu ya, memperbanyak ya, secara kontinu, secara terus menerus ketika kita berdoa itu untuk memperbanyak mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Jalal ya, selalu digandengkan dengan al ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya, zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jadi Dzul Jalali merupakan sisi yang penting dari asma Allah, sifat Allah, itu dari sisi kebesaran, dari sisi keagungan, perkasaan dan kekuatan. Ini makna Dzul Jalal atau Al-Jalil. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang tadi dipasangkan dengan Al-Ikram atau asma Allah Al-Karim. Asma Al-Jalil yang dipasangkan dengan Al-Karim. Nah, di situ ada 3 bentuk ya. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan 3 ini. Jadi ada Al-Karim disebutkan sebanyak 3 kali. Al-Ikram ya tadi Dzul Jalali wal Ikram, kemudian Al-Akram, Iqra wa rabbukal akram. Nah, kata Al-Karim disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya dalam surat Al-Mu'minun ayat 116, Fata'ala Allahul Malikul Haq, La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Ya, maha tinggi Allah, Fata'ala Allah Al-Malik, yang merajai, Al-Haqqu, yang maha benar, La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah selain hanya Dia, Rabbul Arshil Karim, yang mempunyai arasy yang mulia. Disebutkan kata Al-Karim. Ini ya, asma Allah Al-Karim, yang maha mulia. Kemudian dalam ayat berikutnya disebutkan dalam surat An-Naml ayat 40. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karimun. Disebutkan di situ, barang siapa yang dia bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Barang siapa yang dia kufur, maka sesungguhnya kufur itu maknanya adalah ingkar. Maka sesungguhnya inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, Tuhanku, ghaniyun, maha kaya. Maha kaya itu artinya Allah tidak butuh.
Kalau ada orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, ingkar kepada Allah, Allah itu tidak butuh. Ghani. Allah tidak butuh kepada hambanya, tetapi hambanya yang butuh kepada Allah. Ghaniyun karimun. Allah itu maha kaya lagi, maha mulia. Nah, juga disebutkan dalam surat Al-Infitar ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ya ayyuhal insan. Nah, di situ disebutkan secara umum. Kata al-insan. Wahai manusia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah memperdaya kamu, yang membuat kamu itu durhaka bi rabbikal karim, dengan Rabbmu al-karim, yang maha pemurah. Ini ya ayyuhal insan, artinya untuk seluruh manusia. Jadi bahasa kemanusiaan yang disebutkan oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah adalah manusia, bukan hanya orang-orang beriman. Karena di situ kebanyakan manusia itu ya dia durhaka kepada Allah. Nah, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Salman Al Farisi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna Rabbakum ya hayyun karimun yastahyi min abdihi ayyarfa ilaihi yadaihi fayaruddahuma sifran. Diriwayatkan dari Salman Al Farisi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Inna Rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian, hayyun karimun, Allah itu ya, maha pemalu, karimun, dan maha mulia. Yastahyi min abdihi, yang Allah itu merasa malu pada hamba-hambanya, ayarfa'a ilaihi yadai, jika ya, hambanya itu mengangkat kedua tangannya padanya, yaitu berdoa kepada Allah, fayaruddahuma, lalu ya, Allah mengembalikan ya, kedua tangannya itu dalam keadaan kosong. Jadi, kalau kita berdoa itu dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Ini termasuk referensinya atau landasannya ya. Jadi kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika kita berdoa. Nah, di sini Allah yang maha pemurah. Allah itu maha pemurah, sehingga kalau hamba-hambanya itu ya, berdoa, nah, doanya itu tidak sia-sia. Ketika hambanya itu meminta kepada Allah, Allah tidak ya, menyia-nyiakannya, tidak membiarkannya. Nah, kemudian kata al-akram di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, al-akram. Kemudian kata al-ikram disebutkan dalam surat Ar-Rahman tadi ayat 27 dan 78. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-jalal dipasangkan dengan kata al-ikram. Kemudian tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Nah, kata al-ikram itu para ulama mendefinisikan apa itu al-ikram atau al-karim. Ya. Az-Zujaji rahimahullahu taala dia mengatakan al-karimu al-jawad. Ini secara bahasa. Definisi kata al-karim secara bahasa.
Al-Jawad artinya yang maha dermawan. Al-Aziz maknanya adalah yang maha perkasa. Al-Karim yang maha pemurah. Ya. Sufu maha pemurah. Jadi maknanya bisa tiga-tiganya ini. Ya, bahkan Al-Karim ini maknanya sangat luas sebenarnya. Jadi kata Al-Karim itu juga digunakan untuk ya selain Allah, untuk makhluk-makhluk Allah. Allah menyebutnya rizqan kariman. Jadi gunakan juga Al-Quran Al-Karim. Waqala Al-Khitabi, menurut Al-Khitabi dia mengatakan qala ba'du ahli lughah, sebagian ahli bahasa mengatakan Al-Karimu Al-Kasiru Al-Khair. Al-Karim itu maknanya adalah yang banyak kebaikan. Sehingga orang-orang Arab itu ya menyebut sesuatu yang memiliki manfaat, sesuatu yang bermanfaat. Yang manfaat itu ya terus-menerus dan mudah untuk mendapatkannya. Jadi sesuatu yang bermanfaat, yang manfaatnya itu terus-menerus dan mudah mendapatkan kemanfaatannya itu disebut karim. Ini termasuk keluasan dari makna al-karim. Kemudian Al-Khitabi juga mengatakan tentang makna al-karim ini, inna walladhi yabda'un ni'mah qabla al-istihqaq. Jadi al-karim itu artinya ya menurut Al-Khitabi itu adalah Allah itu yang mulai memberikan kenikmatan sebelum hambanya itu berhak untuk menerima. Jadi Allah itu sudah memberi sebelum hambanya itu berhak menerima. Wa yatabarra' bil ihsani min ghairi istisabatin, dan memberikan pahala kebaikan dengan tanpa diminta. Kalau ada orang-orang yang melakukan kebaikan itu tanpa dia berharap, tanpa dia meminta, Allah akan berikan pahala itu. Wa yaghfirudz dzunub atau wa yaghfirudz dzan, mengampuni dosa. Wa ya'fu an musii, dan yang mengampuni atau memaafkan dari orang-orang yang melakukan keburukan. Ini makna Al-Karim menurut Al-Khitabi. Wa qala Al-Ghazali, dan menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karimu alladzi idza qadara afa. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim itu maknanya adalah yang ketika dia berkuasa dia mengampuni. Ini berbeda dengan manusia. Ya, kalau manusia itu berkuasa justru semena-mena. Ya, kalau Allah ketika dia berkuasa justru, nah inilah ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang Maha Pengampun. Allah yang memiliki kekuasaan mutlak dan dia Maha Pengampun. Wa idza wa'ada wafa, dan ketika berjanji Allah itu menepati. Wa idza a'tazada ala muntahar rajai, dan ketika memberi Allah itu memberi, zada, menambah pemberiannya itu melebihi harapan. Kalau kita meminta kepada Allah, Allah itu akan memberi ya melebihi apa yang kita harapkan. Ini makna Al-Karim. Tadi kalau bahasa kita Al-Karim itu dermawan. Dermawan. Pemurah. Ya, murah. Wala yubali kam a'ta,
Dan ketika memberi, Allah itu tidak memperdulikan berapa banyak Allah itu memberi. Ya, artinya memberi sebanyak-banyaknya, tidak dihitung-hitung. Dan juga waliman a'ta, kepada siapa dia memberi. Jadi tidak memperdulikan siapa yang diberi oleh Allah, maka orang beriman, ya, orang kafir pun, siapa saja diberi oleh Allah. Termasuk ya orang-orang yang tidak beriman itu ya mendapatkan ya rezekinya, mendapatkan kehidupannya, kesehatannya karena kemurahan Allah. Wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Nah, kalau ada orang yang mengadukan kebutuhannya itu kepada selainnya, maka Allah itu tidak ridho. Ini kemurahan Allah. Nah, mengapa ya manusia itu harus meminta kepada selain Allah? Padahal Allah itu Maha Pemurah. Wa idza jufiya ataba. Kalau ada yang berpaling dari Allah, maka Allah akan menegurnya. Ini makna Al-Karim. Wala yadhi'u man lada bihi wal taja'a. Allah tidak menyia-nyiakan orang yang memohon dan berlindung kepadanya. Wa yughnihi 'anil wasail wasyufa'a. Tidak membutuhkan wasilah dan penolong. Ini menurut Al-Ghazali. Nah, sebagaimana tadi Allah itu memiliki asma yang disebut Al-Karim, maka Allah juga disebut dengan Al-Akram. Jadi Al-Akram itu adalah termasuk ya melebihkan. Jadi kalau tadi Al-Karim itu adalah yang Maha Pemurah, yang Maha Besar, ya maka Al-Akram itu adalah bentuk melebihkan, sangat ya. Jadi Allah itu adalah sangat-sangat pemurah. Nah, di antara kemurahan Allah, kalau di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya tentang Asma'ul Husna, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata Al-Akram itu dalam surat Al-Alaq, ya, Iqra wa rabbukal akram. Ya, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang Maha Pemurah. Nah, di situ alladzi 'allama bil qalam. Di antara kemurahan Allah itu adalah alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kepada manusia itu bil qalam, melalui al-qalam. Qalam itu pena. Ini sebuah simbol ya, bahwa dengan melalui pena itu ya manusia harus belajar. Jadi pena itu alat untuk menulis. Menulis apa? Ilmu pengetahuan. Untuk memindahkan ilmu pengetahuan, untuk mencatat ilmu pengetahuan. Kalau seorang pengarang buku, ya dia seorang penulis. Bil qalam. Sehingga Allah itu memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia sebanyak-banyaknya, mengajarkan allama bil qalam, yang mengajarkan melalui pena itu. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang kedua adalah mengajarkan kepada manusia sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Nah, di situ nanti ilmu itu selalu berkembang. Jadi ilmu itu tidak sebatas yang kita ketahui saja. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, sehingga ilmu pengetahuan itu harus selalu dicari, digali. Jadi ilmu pengetahuan manusia itu perlu dicari, dan banyak yang belum diketahui oleh manusia, dan itu Allah yang akan memberitahukannya, yang mengajarkannya. Ya.
Nah, ini ilmu itu selalu baru. Maka kalau kita perhatikan itu ilmu digali oleh orang sejak dahulu sampai sekarang ya ada saja ya, ilmu itu yang baru, temukan yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru lagi. Karena Allah alamal insana ma lam ya'lam, masih banyak yang belum diketahui oleh manusia dan Allah yang mengajarkannya. Jadi jangan manusia itu merasa hebat. Ilmu apa? Ya ilmu apa saja, pengetahuan apa saja, ilmu agama, ya, ilmu umum, ya, karena tidak ada bedanya antara ilmu agama dengan ilmu umum. Semua adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara yang bisa kita ambil pelajaran dari asma Allah ya, Al-Karim adalah ya, Allah itu zat yang banyak kebaikannya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah pada hamba-hambanya. Yang terus-menerus kebaikannya itu tidak pernah terputus, tidak pernah terhenti. Tadi sudah kita pelajari secara bahasa. Kebaikan dalam makna Al-Karim itu adalah kebaikan yang terus-menerus. Yang mudah kebaikannya, yang mudah didapatkan kebaikan itu. Maka tadi Allah itu ya memberi sebelum meminta, memberi tanpa meminta dan minta. Ya tidak diminta pun Allah memberi, apalagi meminta. Ya. Yang memiliki kekuasaan yang agung, kata dengan kekuasaan Allah itu adalah yang kekuasaan yang terbesar, kekuasaan yang tertinggi, yang jauh dari kekurangan. Di Al-Kamil, ya, Allah itu adalah yang maha sempurna, yang memberi tanpa meminta ganti. Jadi Allah memberi berapa banyak tadi ya, sesuai dengan definisi Imam Al-Ghazali, seberapa banyak pun Allah itu memberi, Allah tidak mengharapkan gantinya. Karena Allah Al-Ghani, maha kaya. Jadi sebanyak apapun Allah memberi, ya, jadi Allah memberi tanpa meminta ganti, karena Allah tidak butuh ya, sesuatu dari hambanya, maha kaya. Yang memberi tanpa sebab, ya baik orang itu meminta, tidak meminta, dikasih oleh Allah. Yang tidak memperdulikan siapa yang ia beri, artinya siapa saja ia akan diberi oleh Allah. Yang memberi kepada yang membutuhkan, yang tidak dan yang tidak butuh. Orang yang butuh, yang tidak butuh, dikasih oleh Allah. Yang tidak mengkhususkan ya, besar kecilnya pemberian. Ya. Yang ketika berjanji, yang menempati, yang tidak menyia-nyiakan orang yang meminta pertolongan. Nah, ini ya, jangan sampai manusia itu putus harapan. Karena Allah itu ya tidak pernah menyia-nyiakan apapun yang kita lakukan. Ketika kita meminta kepada Allah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan permintaan itu. Dan yang ketika memberi, ia melebihkan. Kalau ngasih, Allah itu selalu melebihkan. Ini makna tadi, ya, Al-Karim. Allahu karimun yastahyi ayyarudda abdahu khina yas'alahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merasa malu kalau ada hambanya yang meminta, ya, lalu dia tidak diberi apa-apa. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa min karamihi ta'ala mudha'afatul hasanat. Termasuk kemurahan Allah itu adalah Allah itu melipat gandakan ya, pahala kebaikan. Itu kemurahan Allah. Ya, itu dari asma Allah Al-Karim. Innal musaddiqina wal musaddiqat
الثقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Nah, di situ di akhir ayat disebutkan kata ajrun karimun. Jadi ini termasuk kemurahan Allah. Asma Allah Al-Karim. Bahwa Allah itu maha pemurah. Ya. Pemurah itu apa? Yang memberi, kalau memberi ya sebanyak-banyak. Murah. Ya, maha pemurah. Ya, sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, ya, termasuk sedekah kita, infak kita itu oleh Allah adalah dianggap sebagai hutang. Yang hutang itu pasti akan dibayar oleh Allah. Nah, Allah membayarnya itu dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Yudha'afu lahum walahum ajrun karimun. Dan bagi mereka diberikan oleh Allah pahala yang banyak. Tadi ya, mana karim. Karim itu maknanya tadi ada berapa? 14 ya. 14 makna. Yang beri sebanyak-banyaknya tanpa dihitung. Ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ya, barang siapa yang berikan pinjaman kepada Allah berupa qardan hasanan, pinjaman yang baik, ya, maka fayudha'ifahu lahu, Allah akan melipat gandakannya kepadanya. Walahu, dan ya, Allah itu memiliki ya, ajrun karimun, apa itu? Yaitu pahala yang banyak. Ya, itu makna karim gitu tadi. Nah, termasuk kemurahan Allah adalah memberikan kebaikan kepada orang yang beriman dan kepada orang yang tidak beriman. Kalau bagi orang yang tidak beriman ini sewaktu di dunia itu kemurahan Allah. Ya. Nah, selain itu Allah juga menyebut Al-Quran itu dengan sebutan Qur'anun Karimun. Innahu la Qur'anun Karimun. Kata Al-Karim itu juga disebutkan, dikaitkan dengan, disebutkan dengan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Kenapa Al-Quran disebut ya, Al-Karim? Karena di dalamnya mengandung kemuliaan akhlak. Ya, Allah juga memuliakan orang-orang yang menghafalnya. Allah juga memuliakan orang-orang yang membacanya. Ini ya, kenapa Allah itu menjadikan Al-Quran itu yang mulia. Nah, begitu juga Allah itu memuliakan kedua orang tua. Ya, karena yang kedua, maksudnya adalah setelah Allah, ya Allah itu yang maha mulia tadi, maka kemuliaan itu diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua. Allah itu maha mulia, Allah itu maha pemurah. Itu diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua. Maka ya, kasih sayang orang tua kepada anaknya itu tidak pernah hilang. Orang tua itu terhadap anaknya, Masya Allah, ya, diberikan keluasan, ya, kasih sayang. Ya. Jadi kasih sayang orang tua kepada anaknya itu tidak terbatas. Nah, maka dari itu Allah memberikan kemuliaan pada kedua orang tua itu dan memerintahkan kita sebagai anak untuk memuliakan orang tua. Jangan sampai membentaknya, jangan sampai membantahnya.
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Janganlah fala taqul lahuma janganlah kamu berkata kepada kedua orang tua itu kalau diberitahu, kalau dinasehati. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Dan katakan kepada keduanya wa qul lahuma qaulan karima. Ya, dan katakan kepada keduanya berupa ucapan qaulan kariman, ucapan yang mulia, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang baik, ucapan yang sopan. Ini makna karim yang dinisbatkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada dua orang tua. Termasuk kemuliaan dan kemurahan Allah adalah memberi pahala kepada hamba-hambanya yang dan memasukkannya ke dalam surganya. Itu kemurahan Allah. Dan kalau pernah kita kaji di dalam Riyadhus Shalihin, ya, bahwa anugerah yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang masuk surga itu, kalau digambarkan dengan ya kerajaan di dunia, ya, kalau orang yang memiliki kerajaan di dunia itu sudah begitu banyak jumlah kenikmatannya, nah, itu di surga itu lebih lebih 10 kali lipat dari kerajaan di dunia. Itu kemurahan Allah. Ya. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karimun. Ya, untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka itu adalah ulaika lahum, mereka itu adalah orang-orang yang baginya diberikan pengampunan. Termasuk tadi sifat karim Allah itu adalah Allah itu memampuni. Warizkun karimun, diberikan oleh Allah rezeki yang mulia. Rezeki yang banyak, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang mudah. Itu makna karim. Disebutkan juga dalam surat Al-Ahzab, kaitkan dengan ya, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamu wa a'adda lahum ajran karima. Jadi orang-orang yang ahli surga itu lagi diberikan penghormatan. Ya. Ketika mereka itu menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu sudah menyediakan bagi mereka pahala yang mulia. Wa a'adda lahum, Allah menyediakan untuk mereka apa? Ajran karima. Pahala yang mulia, pahala yang banyak. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dalam kesempatan ini. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Ya, jelas Pak. Jelas. Cabut ya, betul? Ya, suaranya jelas Pak Joko. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Suaranya jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Ustaz? Ya, Pak. Mohon bertanya Ustaz.
Ya, Pak. Tadi dikatakan dalam salah satu makna daripada Al-Jalil itu kan memiliki kekuasaan, Ustaz ya. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di surat Ali Imran ayat ke-26, itu memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki. Hmm. Nah, itu apakah memang itu adalah bagian daripada kekuasaan Allah juga diberikan kepada manusia di dunia ini? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. Ya. Jadi apapun yang ada di dunia ini adalah termasuk pemberian Allah. Ya. Jadi Allah itu Al-Jalil yang maha berkuasa, yang maha besar, yang maha tinggi. Nah, ketika Allah, maka di dalam Al-Quran tadi disebutkan bahwa Allah ya, yang memberikan kekuasaan itu kepada manusia. Jadi kalau ada seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang raja, ya pemimpin apa saja, ya kalau dalam sebuah negara ya seorang penguasa atau presiden atau raja, maka sebenarnya yang memberikan itu adalah Allah, yang menganugerahkan itu adalah Allah. Ya, karena Allah itu telah menjadikan manusia sebagai khalifahnya, ya, sebagai wakilnya. Ini wakil Allah dalam kehidupan dunia. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu siapa? Ya manusia. Maka dijadikan itu dipilih oleh Allah. Nah, dari manusia semua orang itu kan kullukum ra'in. Katakan oleh Rasulullah, setiap kalian itu adalah pemimpin. Nah, maka nanti mulai pemimpin itu ada pemimpin keluarga, pemimpin apa namanya itu RT ya, RW, kemudian lurah, camat, bupati, gubernur dan seterusnya. Jadi semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah. Maka dari itu ya, kekuasaan yang terbaik itu adalah kekuasaan yang selalu tunduk kepada Allah. Ya, karena kekuasaan tertinggi itu adalah kekuasaan Allah. Maka tersebut dikatakan dengan Al-Jalil. Ya. Jadi yang berhak merasa dirinya besar itu adalah Allah. Manusia tidak boleh. Manusia itu ya setinggi-tingginya manusia. Ya. Sekuasa-kuasanya manusia itu tidak ada apa-apanya. Itu titipan dari Allah. Nah, sewaktu-waktu nanti akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ketika orang itu menjadi penguasa, yang diteladani adalah Allah. Ya, yang diteladani adalah Allah. Ya, kalau ketika dia berkuasa justru bukan semena-mena. Ya, justru semakin dia memberikan banyak kebaikan. Ya, memberikan banyak manfaat. Nah, itu. Silakan. Ada lagi yang sampaikan? Silakan. Sudah cukup belum, Ustaz? Cukup Pak ya? Baik, kita tunggu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.